Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Senang sekali hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023. Jadi, kegiatan perkuliahan hari ini sesuai dengan permintaan rekan-rekan. Kita schedule di malam, karena memang kalau di siang hari saya belum bisa hadir. Dan di sore hari, karena rekan-rekan juga dalam perjalanan pulang, jadi kita schedule malam habis sholat Isya di jam 8 sampai jam 9. Semoga teman-teman bisa hadir dan berkenan ya dengan jadwal yang ada, karena memang harus menyesuaikan waktu saya dan waktu rekan-rekan untuk bisa kita mempelajari mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis ya. Oke, baik. Saya langsung saja mulai untuk share materi hari ini, mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis, rekan-rekan semua. Materinya sudah terlihat kalau boleh saya tahu? Sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua. Jadi, di minggu lalu saya sudah memberikan assignment kepada rekan-rekan semua, tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian juga saya senang banget rekan-rekan juga sudah membuat beberapa video yang menarik mengenai UMKM, kemudian menjelaskan usaha ya, kemudian juga alasan mengapa memilih berbisnis, modal membangun bisnis tersebut, jumlah karyawan, omset per bulan, kendala dan tantangan. Dan ini juga sangat menarik buat rekan-rekan tentunya, sambil mempelajari bahwa ternyata ketika rekan-rekan melihat UMKM yang terlihat kecil, hanya jualan gorengan atau bakso atau lainnya, ternyata mereka memiliki omset yang sangat besar ya. Bahkan pendapatan penghasilan mereka bersihnya juga bisa melebihi karyawan pada umumnya. Jadi kita tidak boleh melihat sebelah mata UMKM, karena UMKM ini salah satu penopang perekonomian secara mikro di Indonesia ya, seperti itu. Jadi saya senang banget teman-teman sudah membuat tugas dengan baik, mensubmit. Ini ada beberapa rekan kita yang tidak membuat tugas, seperti info di awal perkuliahan. Saya selalu merekap tugas dan mencek tugas yang teman-teman berikan. Kemudian mahasiswa yang rajin membuat tugas, kemudian juga aktif di kelas ya, hadir, selalu hadir, itu saya akan apresiasi ya. Jadi buat teman-teman yang eh, belum buat tugas ya, next ke depannya harus dibuat tugas ya. Jangan sampai juga nggak membuat tugas, sayang waktunya gitu ya kalau harus mengulang mata kuliah yang sama di tahun berikutnya. Jadi saya ingin rekan-rekan itu mengoptimalkan waktunya untuk bisa memberi atau membuat assignment yang diberikan oleh dosen, karena yang ingin saya latih adalah kemampuan teman-teman untuk mencari referensi, membuat konten video, sehingga teman-teman bisa kebiasa dengan adanya deadline seperti itu ya. Karena nanti pada saat teman-teman bekerja atau masuk ke dunia industri, dunia pekerjaan ya, itu teman-teman udah kebiasa, rekan-rekan udah kebiasa semua untuk mengikuti deadline ya, permintaan dari atasan untuk mengerjakan report, reporting ya, materi presentasi dan lain sebagainya. Jadi udah terbiasa. Nah, saya akan membiasakan rekan-rekan untuk setiap minggu untuk saya buatkan deadline agar teman-teman udah kebiasa untuk membuat tugas dan ini ya, terbiasa untuk bekerja di bawah pressure seperti itu. Oke, saya pengen cek tugas salah satu rekan kita yang mungkin saya coba tayangkan di video. Rekan-rekan semua, saya coba buka ya, biar kita bisa simak bersama-sama video yang mungkin dibuat oleh salah satu atau dua video mungkin yang saya coba ambil ya. Oke. Untuk tugas berikutnya, saya akan memberikan link ini. Jadi nanti minggu depan ada tugas kembali kelompok. Jadi nanti teman-teman akan mengisi linknya di sini ya. Silakan, nanti saya akan berikan. Jadi teman-teman bisa edit dan bisa update link di sini. Untuk tugas yang sebelumnya, teman-teman nggak akan bisa edit karena saya kunci. Jadi termasuk absensi ini tidak bisa diubah-ubah karena memang sudah saya lock, karena ini untuk biar teman-teman tidak bisa mengubah datanya seperti itu.
tugas 2 dan tugas UTS kelompok nanti bisa diupdate karena ini belum sebelum deadline seperti itu. Jadi kalau sudah deadline-nya di 1 hari sebelum kegiatan perkuliahan di jam 5 sore, teman-teman tidak mensubmit tugasnya, ini Google spreadsheet-nya akan saya kunci seperti itu. Jadi teman-teman mohon membuat tugas dengan sesuai dengan jadwal deadline yang saya berikan seperti itu. Oke, untuk yang pertama saya pengen tunjukkan ke rekan-rekan yang video yang menurut saya cukup menarik nih, bagus ya menurut saya. Coba kita lihat video yang dari si Rade ya, kita buka bersama-sama. Got so much more. You. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radesiana Pulang. Saya akan mewawancarai Baru Jajan adalah nama saya Mbak Era, sesuai dengan bisnis saya, warung jajan Mbak Era. Pertama-tama, saya sudah berapa lama berbisnis di usaha ini? Saya berbisnis di usaha ini kurang lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun, kurang lebih 9 tahun. Mengapa memilih berbisnis ini? Berbisnis usaha ini itu untuk usaha sampingan aja sebenarnya, supaya dapat uang sehari-hari biar enggak terlalu suntuk. Kira-kira berapa modal bisnis ini? Modal apa? Ya, modal awal kurang lebih itu 500. Nah, itu untuk setiap semua yang saya jual, saya dagang seperti simpel, crispy, pancit, dan lain-lain, semuanya lagi ya. Terus, berapa jumlah karyawan yang memiliki Mbak Era sekarang untuk kita beberapa karyawan, kita masih bisa menghandle sendiri dan dibantu oleh suami. Dibantu oleh suami ya. Berapa omset perempuan? Per bulan itu kotornya anggaran sekitar kurang lebihnya 2 juta. Itu tergantung rame atau enggaknya. Apa kendala dan tantangan menjalankan bisnis? Itu biasa tergantung pelanggan. Kadang kalau pelanggannya rame ya, juga kalau pelanggannya sepi tetap disyukurin. Mbak Era, ya, sama itu lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Neda ya. Tadi Neda sudah membuat video. Mungkin yang video lain nih, ada satu video lain yang mungkin kita coba saksikan bareng-bareng rekan-rekan semua. Coba kita klik, coba kita pilih yang Alan ya. Coba kita buka Alan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alan. Saya sedang berada di salah satu toko baju nih. Saya ingin sedikit tanya-tanya nih sama pemiliknya. Oke, langsung aja kita tanya ya. Oke, baik. Sekarang saya sudah bersama siapa? Alvia. Alvia selaku pemilik toko baju ini ya. Ya, langsung aja kita tanya-tanya ya. Apa sih nama dari toko baju ini? Asra Fashion. Asra Fashion ya. Oke, selanjutnya sudah berapa lama berbisnis di dalam toko baju ini? Usaha ini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Oke, selanjutnya mengapa memilih bisnis ini? Karena memiliki peluang yang besar pada zamannya. Oke. Berapa kira-kira modal dari membangun bisnis ini? Kurang lebih 200 juta. 200 juta, cukup besar ya. Ya. Next,
berapa jumlah karyawan di sini? Tidak ada karyawan, Tidak ada karyawan, berarti cukup sendiri saja Anda ya sini ya? tidak bersama keluarga. Bersama keluarga, oke. Next, berapa sih pendapatan per bulan? Kalau untuk tahun dari sekarang 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Oke, next. Apa sih kalau kendalanya? Kendala di bisnis ini, tantangannya gitu, apa? Kalau kendala untuk sekarang saingan. Saingan, Nah, terus ekonomi masyarakat di Jambi ini merendah. merendah. Berarti saingan banyak ya, saingan banyak. Habis itu ekonomi juga semakin surut ya. Hmm. Oke, kalau gitu terima kasih uh, atas jawabannya ya. Sekian saya sudahi wawancara ini. Terima kasih. Oke. Nah, si Alan ini bagus nih ya. Dia juga latar belakangnya sama kayak tadi si sebelumnya, video sebelumnya. Kemudian juga santai. Kemudian background video wawancaranya juga toko baju mbaknya ya. Nah, ini juga jadi referensi buat kita. Ternyata buat membuat modal jualan baju ya, store gitu ya cukup mahal. Misalnya tadi modalnya harus menyiapkan 200 juta misalnya untuk belanja baju dan sebagainya. Nah, si Alan bisa jadi next content creator nih. Bagus nih Alan, komunikasinya bagus ya. Kemudian pemilihan tempat, kemudian nggak ada distorsi, misalnya ayam berkokok kayak tadi atau motor yang lewat gitu ya. Jadi suaranya cukup bagus dan jelas terdengar ya. Alan bisa belajar juga ya jadi content creator, menurut saya bagus. Ini saya pengen contohin ya, ini konten saya. Saat ini saya punya 19,5 subscriber dari 618 video yang saya buat. Jadi teman-teman artinya teman-teman bisa buat konten juga nih. Jadi bisa buat cari AdSense juga di YouTube untuk membuat video-video yang bermanfaat dan menarik yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan seperti itu untuk kesempatan menjadi konten kreator ya. Thank you Alan untuk sharing tugasnya sangat menarik ya. Oke, saya lanjutkan ke untuk materi berikutnya. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali rekan-rekan semua. Nah, ini tugas yang sudah dikumpulkan. Saya juga udah rekap, sudah saya simpan, saya note. Kemudian selanjutnya untuk hari ini, mungkin selama sekitar hampir 1 jam ke depan, mungkin saya akan coba sharing ke rekan-rekan semua di materi kedua terkait pasar permintaan dan penawaran dalam studi gerakan bisnis. Karena teman-teman ini ada 2 mata kuliah yang memang berkaitan erat, mulai dari eh, studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis, dan juga SKS-nya juga cukup besar. 2 SKS kalau nggak salah, jadi 4 SKS. Jadi saya harap rekan-rekan mohon bantuannya untuk bisa hadir selalu di setiap minggu dan tugasnya juga hadir ya. Jangan sampai nilainya rendah karena 2 mata kuliah yang sama dengan dosen pengampu yang sama seperti itu. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait masalah permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis, pasar permintaan dan penawaran. Sebenarnya pengertian pasar itu apa sih? Kalau mungkin kita lihat, rekan-rekan semua lihat, kita tahu pasar seperti apa, misalnya pasar Angso Duo, seperti itu ya. Jadi sebenarnya pengertian pasar sendiri menurut Ehrenberg dan kawan-kawan, bahwa pasar itu secara umum dapat diartikan sebagai tempat di mana adanya pembeli dan penjual yang bertemu melakukan pertukaran barang dan jasa ya. Jadi somehow pasar itu tidak harus berupa tempat yang ada tempat seperti pasar beneran secara fisik ya, namun seperti online ya, Facebook Marketplace ataupun platform e-commerce itu juga bisa dikatakan dengan pasar, di mana di sana di platform itu atau di pasar yang ada secara fisik itu terjadi pertukaran transaksi jual beli, dan harganya untuk menilai harga barang dan jasa tersebut ditentukan oleh si penjual dan pembeli. Ada proses tawar menawar dan sebagainya, atau memang sudah ditentukan oleh si penjual. Harga produk A ini 15.000 atau 20.000. Di pesaing yang lain menawarkan 21.000, ada yang menawarkan 19.000. Jadi memang eh, pasar ini adalah tercipta ya ketika
si pembeli dan penjual itu bisa bertemu dan harganya cocok, itu bisa dikatakan pasar. Kemudian dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar ini dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang terpenting ya, perlu dianalisis. Karena ketika teman-teman mempelajari studi kelayakan bisnis seperti tadi, rekan kita si Alan mewawancarai ibu-ibu yang menjual toko baju. Ternyata sebelumnya memang potensi jualan baju itu sangat bagus ya, seperti itu sebelum ada jualan online dan lain sebagainya, sehingga dia rela mengeluarkan modal yang cukup besar untuk jualan baju nih, seperti itu ya. Jadi memang kita harus mencek dulu pasarnya di sana. Misalnya si Alan tadi bisa melihat bahwa wah, Ibu A menjual baju segmentasinya mahasiswa di depan kampus Unja dengan segmen yang terjangkau, seperti itu. Kalau misalnya si ibu itu menjual produk yang premium, misalnya ya baju muslimah premium atau segmentasi menengah atas, tentunya mungkin ibunya nggak cocok jualan di kampus depan kampus Unja, mungkin cocoknya di daerah Kambang atau di daerah premium di Jalan Sumantri ya, dan lain sebagainya. Kemudian aspek ini juga berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis ya. Jadi kita harus menganalisis bahwa kondisi pasar itu harus kita sesuaikan dengan produk yang akan kita jual, seperti itu. Kemudian fungsi pasar sendiri ada 4 nih yang perlu teman-teman ketahui. Seperti yang pertama, ada fungsi pasar terkait bagaimana kita mendistribusikan produk ya, dari si penjual ke pembeli. Kemudian juga ada fungsi pembentukan harga ya, di mana transaksi jual beli itu dilakukan tawar menawar nih, sehingga ada kesepakatan. Misalnya ini terjadi di pasar-pasar fisik ya, seperti itu. Kalau di pasar non fisik seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee, mungkin harganya sudah fix, atau di supermarket ataupun minimarket itu harganya sudah fix tadi, jadi tidak ada terjadi tawar menawar. Tapi kalau kita mungkin di pasar Megaria atau Istana Anana atau pasar ini ya, pasar baru atau pasar Mama atau pasar-pasar tradisional, mungkin terjadi tawar menawar. Misalnya pada saat kita ingin beli ayam 1 kilo, mungkin kita menawar, Pak berapa? 30.000, 20.000 loh Pak sekilo. Jadi ada proses tawar menawar, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, rekan-rekan semua, ada yang namanya fungsi promosi atau promotion ya, di mana fungsi promosi ini bagaimana membuat konsumen sadar akan produk-produk baru nih, mendidik mereka tentang bagaimana fitur, manfaat, dan menciptakan citra sebuah perusahaan. Nah, di sini mungkin rekan-rekan menyadari bahwa fungsi pasar juga bisa membantu nih untuk mempromosikan suatu produk, barang dan jasa yang baru di launch oleh suatu prinsipal, misalnya Unilever membuat produk baru, misalnya ya Rinso dengan wangi bunga anggrek misalnya atau bunga mawar. Nah, di sini si Rinso melakukan distribusi produk ke penjual-penjual yang ada di suatu pasar, dan ini menjadi suatu media promosi, bisa dipasang merchandising seperti papan nama toko yang ada tulisan Rinso, bunga mawar misalnya, atau pernak-pernik lainnya ya, sehingga pelanggan atau calon pelanggan itu tahu, wah ini ternyata eh, ada Riso yang model baru nih, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis, fungsi pasar selanjutnya adalah terkait fungsi penyerapan tenaga kerja. Bahwa dengan adanya pasar tentunya bisa menyerap tenaga kerja ya. Jadi pemerintah juga selalu memfasilitasi adanya pasar-pasar tradisional, pasar-pasar daerah, karena ini akan menciptakan tenaga kerja. Jadi ketika bisnis di suatu pasar itu berjalan dan nilainya juga sangat besar, tentunya ini juga bisa membantu menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, seperti itu ya. Jadi fungsi pasar ini sangat kompleks dan sangat besar sekali. Kemudian tadi yang saya jelaskan, fungsi pasar itu sendiri ada fungsi pasar fisik, pasar misalnya contohnya pasar Angso Duo, ataupun pasar non fisik, online shop ya, e-commerce yang mungkin berjualannya lewat online, lewat platform e-commerce, dan pengiriman dilakukan lewat ekspedisi dan lain sebagainya, lewat ojek online dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, aspek yang kita perlu perhatikan juga di dalam pasar permintaan dan penawaran adalah terkait apa itu sebenarnya permintaan dan penawaran.
Permintaan dan penawaran. Jadi permintaan ini adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Artinya, ketika teman-teman membuat suatu studi kelayakan bisnis, teman-teman harus tahu nih bahwa permintaan di sini bagus nggak nih. Misalnya si rekan kita ya, misalnya di sini si katakanlah Andri ya, Andri ingin membuat bisnis foto studio di depan kampus Unja. Ada permintaan nggak sebenarnya ya? Wah, ternyata banyak nih di depan kampus, apalagi pada saat wisuda, mau wisuda, ngurus-ngurus berkas, mahasiswa baru dan sebagainya, cetak foto, fast foto, foto wisuda dan lain sebagainya. Tentunya berarti si rekan kita bisa melihat, wah, ternyata permintaan di depan kampus ini sangat tinggi nih untuk bisnis foto studio atau fotokopi. Nah, berarti kita bisa mengakses bahwa wah ini bagus nih untuk kita berbuat bisnis. Ini adalah salah satu strategi atau analisa yang kita lakukan ketika kita ingin mempelajari lebih dalam bagaimana studi kelayakan bisnis itu bekerja. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan semua, terkait penawaran. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada kondisi pasar, prode, dan tingkat harga tertentu. Misalnya, tadi rekan kita, misalnya ya, tadi si Abdi misalnya ya, ingin membuat foto studio atau toko fotokopian, warung fotokopian. Si Abdi akan mengakses nih, akan menganalisa apakah di depan kampus ini, Unja ini sudah ada pemainnya. Wah, ternyata sudah ada 5 pemain nih. Coba kita lihat warung fotokopi A, dia punya satu mesin fotokopi, satu karyawan, kemudian tokonya kecil. Toko B punya 2 karyawan, mesin fotokopinya ada 2, dengan jumlah yang lebih banyak. Toko C ada lagi ya, toko D, toko E gitu ya. Jadi kita lihat kelebihan toko ini masing-masing apa. Nah, teman-teman setelah melihat, teman-teman akan memperbaiki. Kalau memang akan terjun di bidang yang sama, teman-teman berarti harus membuat sesuatu yang berbeda sehingga ketika membuat bisnis tersebut orang sangat menarik. Oh, ada toko fotokopian yang baru nih di sebelah ujung sana, harganya lebih murah. Kita kalau fotokopi di sana dapat diskon misalnya ya, dapat gratis minuman kalau nunggu misalnya ya. Atau misalnya kita bisa fotokopi di situ sampai malam karena bukanya sampai jam 12 malam. Jadi mahasiswa yang tiba-tiba disuruh buat tugas oleh dosennya dan dikumpul besok pagi jam 11 malam selesai buat tugas langsung bisa ngeprint di sana. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang mungkin teman-teman harus sadari dan perhatikan ketika rekan-rekan ingin membuat suatu studi kelayakan bisnis yang akan di planning dijalankan. Kemudian ada beberapa faktor yang tentunya bisa mempengaruhi permintaan dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri ya. Jadi berapa harga barang tersebut ya. Kemudian juga ada harga barang terkait ya, barang-barang substitusi tersebut misalnya ya. Kemudian juga teman-teman harus juga memperhatikan pendapatan konsumen. Kalau memang segmen di depan kampus itu mahasiswa dengan pendapatannya yang mungkin dikirimkan orang tua dengan rata-rata dikirimkan 2 sampai 3 juta ya, mungkin sampai paling besar 5 juta per bulan misalnya seperti itu. Teman-teman berarti harus memilih produk apa yang cocok untuk di sana. Mungkin kalau teman-teman menjual produk yang high end mungkin cocok di mall ataupun di tempat-tempat yang memang sesuai dengan segmen tersebut ya tersebut. Kemudian preferensi konsumen, selera tren saat ini ke arah mana gitu ya. Misalnya saat ini teman-teman jualan jilbab atau jualan baju ya, teman-teman harus mengikuti tren pasar saat ini ya. Misalnya preferensi konsumen saat ini pengen baju yang warna-warni, yang ngejreng misalnya. Teman-teman harus mengikuti tren selera pasar. Kalau kita tidak mengikuti selera pasar, kita bisa ditinggalkan oleh market seperti itu. Karena tren yang kita lakukan itu tidak dipenuhi oleh kita, mereka akan berpindah ke toko lain yang menyediakan tren tersebut. Nah, ini juga harus diwanti-wanti, harus diperhatikan ketika kita menjalankan suatu skala studi kelayakan bisnis dalam menciptakan permintaan ya. Kemudian faktor demografi ya juga berupa usia, jenis kelamin, lokasi geografis ya dapat mempengaruhi juga permintaan. Jadi misalnya orang-orang yang segmentasi umurnya sudah di 50 tahun ke atas, 30 sampai 50 tahun, yang masih 10 sampai 20 tahun itu
mereka tentunya juga memiliki selera dan permintaan yang berbeda terhadap produk-produk tertentu. Misalnya umur 50-an juga mereka membutuhkan produk-produk kesehatan lebih banyak dibandingkan yang masih anak muda, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, anggota kelas studi keuangan bisnis, kemudian terkait permintaan dan penawaran, saya ingin menjelaskan juga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada biaya produksi. Jadi pada saat kita akan menjual suatu produk atau jasa di market, ya, kita harus juga memperhitungkan HPP atau biaya produksi yang dijual. Misalnya nih, si Abdi ingin menjual gorengan misalnya di depan kampus Unja. Nah, harga model gorengan itu sendiri berapa nih? Misalnya harga gorengannya sendiri, modal yang kita keluarkan adalah Rp700. Kemudian si Abdi karena tahu segmennya mahasiswa, kalau dijual di angka 1.500 atau 2.000, itu dia akan lari ke tempat lain yang lebih murah. Jadi yang dilakukan Abdi adalah walaupun marginnya sedikit untuk Rp300 dengan harga jual 1.000 dengan modal 700, si Abdi tetap bisa jualan dengan frekuensi, ya. Jadi buat gorengan yang enak, yang murah, yang disukai, sehingga ketika semakin banyak produk yang dijual, untung marginnya pun semakin banyak didapatkan. Kemudian juga masalah teknologi. Saat ini dimanapun, ya, bisnis saat ini erat kaitannya dengan teknologi. Orang memperkenalkan produk dan jasa lewat sosial media, lewat web, lewat WA bisnis, lewat iklan berbayar, ya, lewat TikTok, lewat selebgram di endorse dan lain sebagainya. Dan ini erat kaitannya bagaimana kita bisa meng-create brand image untuk ketika kita ingin menawarkan suatu produk dan jasa. Ketika orang sudah mengetahui produk kita yang kita jual apa, kemudian harganya berapa, mereka akan mencoba. Dan ketika mereka mencoba dan menyukai produk kita, mereka akan mencoba membeli repeat order, membeli kembali, kemudian mereferensikan kepada orang lain, dan ketika mereka puas, mereka bisa menjadi brand ambassador kita. Namun, once mereka tidak puas, mereka bisa aja tidak menggunakan produk kita lagi. Jadi ini menjadi sangat penting bagaimana kita bisa mempertahankan produk, kualitas, dan layanan yang kita jual kepada market. Baik itu, ini menurut saya semua bisnis, ya. Semua bisnis, baik itu misalnya saya di bisnis telekomunikasi, ya, bagaimana kita bisa memberikan paket, produk, layanan yang menarik, kemudian juga dengan kualitas yang terbaik sehingga pelanggan itu tetap loyal dengan menggunakan layanan kita. Kemudian faktor produksi, ya, faktor produksi seperti tenaga kerja, berapa upah tenaga kerja, modal, lahan, keterampilan, karena ini sangat berimpact pada biaya produksi yang akan kita keluarkan, seperti itu. Dari prinsip ekonomi sendiri adalah bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya kita akan mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya, seperti itu. Kemudian juga kita harus memperhatikan regulasi pemerintah, mulai dari pajak, regulasi, ya. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus juga bisa mengikuti kebijakan dari pemerintah agar bisnis kita juga bisa terus berjalan, ya. Jangan membuat bisnis yang memang dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum, ya, seperti bisnis narkoba, human trafficking, dan lain sebagainya, yang tentunya ini juga menyalahi hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga harapan produsen. Nah, persepsi dan harapan produsen terhadap kondisi pasar dan ekonomi juga dapat mempengaruhi penawaran. Jadi ketika suatu ekonomi kondisinya kondusif, kemudian juga marketnya bagus, tidak terjadi inflasi, tidak terjadi resesi, kondisi ekonomi dunia juga bagus, tentunya ini juga menciptakan daya beli yang bagus untuk kepada konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Coba bayangkan, ya, seperti di Ukraina dengan Rusia terjadi perang misalnya, ya, selama beberapa tahun terakhir, itu impact-nya juga berdampak nih pada dunia, ya, harga gandum dunia naik, bahan baku roti naik, gandum naik, sehingga impact-nya juga nggak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun termasuk negara maju juga mengalami resesi, inflasi yang luar biasa berimpact, sehingga banyak masyarakat yang bahkan di negara-negara Eropa yang memang sudah maju itu juga mengalami suffer seperti itu, ya. Kita bersyukur di Indonesia saat ini ekonominya juga cukup stabil, ya, dan alhamdulillah tidak terjadi permasalahan ketidakstabilan politik dan lain sebagainya, sehingga kita harapannya dengan kestabilan politik saat ini, ekonomi yang stabil dan tumbuh itu bisa
meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian rekan-rekan semua, di dalam studi kelayakan bisnis, analisis permintaan dan penawaran itu bertujuan tentunya untuk mengetahui seberapa besar peluang bisnis yang akan dijalankan. Jika permintaan pasar lebih besar daripada penawaran, maka peluang bisnis tersebut akan lebih besar. Sebaiknya jika permintaan pasar lebih kecil daripada penawaran, maka peluang bisnis tersebut akan lebih kecil. Jadi, intinya rekan-rekan semua, teman-teman harus mempelajari hukum permintaan dan penawaran. Apakah di suatu daerah itu permintaannya bagus? Misalnya, si Abdi ingin menjual dawet misalnya. Di daerah Pasar Auduri ternyata belum ada yang menjual dawet yang enak misalnya ya. Nah ini menjadi peluang buat Abdi untuk menjual dawet di Pasar Auduri. Namun beda cerita ketika si Abdi ingin menjual dawet di daerah Telanai. Ternyata di Telanai sudah banyak nih yang menjual es dawet seperti itu, sehingga tentunya ini berimpact karena tentunya permintaannya juga lebih kecil karena penawarannya juga sudah banyak, artinya supplier atau penjual produsen es dawetnya semakin banyak. Tapi kalau misalnya di situ teman-teman tunggal ya, menjual sendiri ya, kemudian permintaan juga besar, tentunya ini juga peluang bisnisnya juga lebih besar. Kemudian rekan-rekan semua, analisis permintaan dan penawaran ini juga dapat membantu bisnis untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi teman-teman juga harga jual terlalu rendah, maka permintaan pasar akan meningkat, tapi laba bisnis akan berkurang. Nah, jadi penetapan harga jual produk ini juga benar-benar harus dihitung dengan baik. Jadi kita juga harus melakukan survei harga pesaing yang menyediakan produk yang sama atau substitusi itu berapa, sehingga teman-teman juga bisa menentukan berapa yang harga yang cocok dan layak kita jual, sehingga kita tidak menjual produk dengan harga yang mahal atau tidak terjangkau oleh masyarakat seperti itu. Ahmad Yasir, ada chat dikontrakkan di sinilah dewean aku. Oke. Sebaliknya jika harga jual terlalu tinggi, maka permintaan pasar akan menurun, tetapi laba bisnis akan meningkat. Ya seperti itu. Jadi itu hukum hukum permintaan. Jadi kalau misalnya kita jual harganya terlampau tinggi, pasti masyarakat permintaannya akan turun, tapi secara margin laba juga akan meningkat. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menganalisis permintaan dan penawaran di dalam studi kelayakan bisnis, yaitu potensi pasar pasti. Jadi kita harus melihat potensi pasar, misalnya kemarin rekan-rekan saya minta membuat proposal bisnis misalnya ada rekan-rekan yang ingin membuat toko roti misalnya. Oh Pak, di sini di depan kampus Unjani belum ada toko roti yang enak nih Pak, ini cocok nih kalau kita buat toko roti buat segmen mahasiswa yang harganya 2000-an misalnya. Jadi mereka kalau lapar bisa beli roti di tempat kita dengan harga yang terjangkau. Jadi kita harus melihat nih potensi pasar, konsumen yang akan membeli produk dan jasa yang kita tawarkan seperti itu. Kemudian selanjutnya daya beli masyarakat. Jadi kita juga harus melihat seberapa kuat daya beli masyarakat. Nggak mungkin kita membuka misalnya ya toko Louis Vuitton atau Hermes misalnya ya, Chanel gitu ya, misalnya kita dibuka di depan kampus Unja gitu yang memang notabene di situ banyak mahasiswa ya, tapi kalau mereka buka di misalnya di Grand Indonesia yang memang segmennya premium, itu cocok seperti itu. Jadi memang kita harus memilih produk yang kita jual sesuai dengan daya beli masyarakat di lokasi wilayah tersebut yang ingin kita jual. Kemudian juga masalah segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini bagaimana kita bisa mengelompokkan nih konsumen berdasarkan karakteristik, contohnya jenis kelamin, usia, pendapatan, lokasi. Misalnya kita mau pengen jualan jilbab, gak mungkin kita pengen jualan jilbab ke laki-laki misalnya ya. Tentunya kita jualan jilbab ke segmen wanita, muslim, misalnya seperti itu. Usia misalnya segmennya yang anak muda umur 15 sampai 25 tahun dengan harga yang terjangkau misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, rekan-rekan semua, ada yang aspek yang perlu kita pertimbangkan terkait di permintaan dan penawaran, yaitu masalah situasi persaingan bisnis, di mana situasi persaingan bisnis merupakan
kondisi persaingan di pasar yang kita tuju. Jadi kita harus melihat nih seberapa ketat persaingan yang ada di sana, seberapa banyak penjual atau toko atau pesaing kita di lokasi tersebut, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa menghadapi. Karena kalau kita tidak bisa bersaing, mereka si pelanggan akan memilih yang mungkin pelayanan yang terbaik, harga yang terjangkau, tempat yang nyaman. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang berbeda dari si existing seller atau penjual yang sudah menjalankan bisnis terlebih dahulu. Kemudian rekan-rekan semua, bagaimana kita bisa mengukur nih peramalan permintaan ya. Jadi peramalan permintaan ini bukan menduga-duga ya, bukan menerka-nerka. Jadi di sini kita akan melakukan estimasi ya, memforecast ya karakteristik masa depan ya. Jadi pengertian berdasarkan dari Narashihman et al. Di tahun 1995. Untuk permintaan sendiri meramalkan permintaan ya, forecasting, the demand forecasting is the art of the specifying meaningful information about the future. Jadi bagaimana kita bisa seni dalam menspesifikasi tujuan dan informasi tentang masa depannya. Jadi kita harus bisa menghitung bagaimana masa depan itu akan terjadi. Informasi ini dipergunakan sebagai dasar untuk membuat rencana. Jadi kita misalnya rekan-rekan pada saat membuat suatu bisnis ya, suatu perencanaan bisnis, berapa nih produk yang harus kita buat ya. Berapa misalnya Toyota nih membuat mobil Innova Zenix misalnya, dia harus menghitung berapa permintaan di market, berapa yang harus kita produksi setiap harinya, seperti itu. Kemudian mengapa diperlukan untuk mengukur dan meramal permintaan? Jadi masa depan itu atau waktu tempat perencanaan dimaksud itu bersifat tidak pasti ya. Betul, jadi masa depan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, atau 1 jam ke depan, atau bahkan 5-10 tahun ke depan kita nggak akan tahu. Sehingga kita mencoba meramalkan atau mempredik nih permintaan pasar seperti apa. Jadi permintaan tidak pasti karena kompetisi, perilaku konsumen, siklus bisnis, upaya penjualan, misalnya kita memiliki tenaga penjual yang agresif, promosi yang bagus, siklus hidup produk, varian tandem, dan lain sebagainya. Juga kita harus memperhatikan ini nih, memperhatikan misalnya ketika siklus Lebaran atau misalnya Idul Fitri atau Tahun Baru, Natal, itu permintaan juga akan naik nih, misalnya seperti itu. Jadi kita harus membuat forecasting permintaan berdasarkan dari data historical. Misalnya kita 1 tahun ke belakang di Januari, kalau tahun lalu penjualan di angka 100, di bulan Februari di angka 50, di bulan Maret naik lagi 150, di bulan April naik lagi 200 karena mau Lebaran, seperti itu. Jadi kita harus memforecasting. Jadi ini akan berkaitan dengan tim production untuk memproduksi dan membuat produk dan memenuhi market sesuai dengan estimasi permintaan yang kita sudah tentukan. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, di mana hukum peramalan permintaan ini memang hasilnya ramalan tidak pernah tepat. Semakin jauh ke masa depan peramalan dilakukan semakin tidak handal hasilnya. Namun dengan kita melakukan peramalan, paling tidak kita bisa melakukan pendekatan untuk bisa mengetahui seberapa banyak permintaan yang dibutuhkan ketika kita menjual suatu produk dan layanan dalam membuat studi kelayakan bisnis. Kemudian rekan-rekan semua, metode peramalan itu ada metode kualitatif. Yang pertama, kita tidak memerlukan data kuantitatif yang berupa angka-angka ya. Unsur subjektivitas peramalan juga sangat besar dalam hasil peramalan. Kemudian juga baik untuk peramalan jangka panjang. Terus kemudian juga ada angka kuantitatif nih untuk peramalan. Datanya kita bisa lihat dari data histori 1 tahun ke belakang, misalnya dari tahun lalu. Kemudian data itu kita bisa hitung, kalau tahun ini berapa nih? Tahun ini kayaknya permintaan akan naik 10-20%. Jadi kita dari tahun lalu totalnya penjualan kita di tahun 2022 adalah 1.000 pieces. Tahun ini kita plankan di angka 1.100 pieces. Bagaimana menjualnya? Kita akan distribusikan target kita per bulan. Kita bagi ke store-store kita, ke tim sales kita, sehingga kita bisa mengejar target yang sudah ditentukan. Nah, ini contohnya ya, data history ya, kita bisa berdasarkan dari musim-musiman, misalnya musim Idul Fitri, Lebaran, liburan, Natal, Tahun Baru,
ada juga berdasarkan data pola tren ya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, kalau ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang sekali akan mencoba menjawab terkait studi kelayakan bisnis ini. Jadi intinya dari materi yang saya sampaikan pada hari ini terkait pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis, dalam menyusun studi kelayakan bisnis, kita harus tahu rekan-rekan semua bahwa pentingnya untuk mengetahui lingkungan eksternal usaha yang akan kita jalankan karena kita harus memperhatikan bagaimana bisnis kita, peluang kita ke depannya. Namun kalau misalnya kita membuat bisnis langsung dibuka tanpa memperhatikan kondisi sekitar itu juga sangat berisiko karena ini berkaitan dengan modal yang kita keluarkan, berapa return yang akan kita dapatkan, kondisi persaingan, harga tiba-tiba kalau kita nggak memperhatikan kondisi eksternal ternyata harga produk yang kita jual terlampau tinggi, kompetitor terlampau murah sehingga barang kita nggak laku dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu sehingga teman-teman tahu, oh benar nih bahwa ketika sebelum kita melakukan penjualan suatu produk dan jasa, melaunch suatu produk ya, kita harus melakukan analisis pasar, apakah produk kita cocok, kemudian juga harus disesuaikan dengan permintaan di sana, kemudian juga melihat kondisi persaingan. Untuk tugas yang berikutnya, saya akan membagi rekan-rekan dalam suatu kelompok ya. Jadi link untuk update tugasnya nanti akan saya share di WA group setelah ini dan sekaligus juga materinya saya akan share. Jadi tugas minggu depan saya membagi tim ada 20 orang, satu timnya ada 4 orang. Jadi misalnya Wahyu, Randi, Dimas, dan Rade itu membahas mengenai laptop ya, kemudian layanan seluler misalnya Cornelius, Alia, Kalarisa, Ahmad Yasir ya. Jadi sudah saya bagi. Jadi teman-teman membuat Google Form survei dari angka terlampir ya. Jadi teman-teman silakan buat angket survei. Nanti saya kirimkan contoh form survei yang teman-teman bisa buat. Kemudian lakukan survei kepada 50 responden. Nah, ini kan ada 4 orang nih. Jadi 4 orang ini bisa membagi tugas dengan misalnya nih satu orang bertanggung jawab untuk cari responden 20 orang ya, misalnya teman-temannya atau anggota kelas lain atau teman-teman sekosan dan lain sebagainya ya. Kemudian presentasikan hasil survei teman-teman dalam bentuk video di YouTube ya. Jadi saya minta teman-teman buat link surveinya, kemudian setelah link surveinya dibuat linknya diletakkan di sini untuk link di link ini ya. Kemudian selanjutnya teman-teman membuat penjelasan mengenai hasil surveinya, misalnya dari hasil survei 50 orang yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa dari 50 orang itu yang menggunakan laptop Apple itu ada 1 orang, menggunakan Asus ada 5 orang, ada yang menggunakan Toshiba ada 10 orang, yang menggunakan Acer ada 20 orang, yang menggunakan laptop HP ada 30 orang, misalnya seperti itu ya. Kemudian kenapa mereka menggunakan produk tersebut, nanti teman-teman bisa resume dari hasil survei yang teman-teman lakukan, seperti itu. Nah, tugasnya ini teman-teman link survei dan video presentasinya disubmit di minggu depan di WA Group di paling lambat di hari Rabu 6 September 2023. Kemudian minggu depan presentasikan hasil kelompok nih. Jadi setiap kelompok di minggu depan saya minta waktu cukup 5 menit per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Misalnya teman-teman cukup membuat 3 halaman aja, misalnya grup laptop Wahyu, Randi, Dimas, dan Rade akan mempresentasikan lewat Zoom. Berikut rekan-rekan, yang pertama ini hasilnya dalam bentuk diagram, dalam bentuk angka-angka. Ini dari total 50 orang yang kita survei, ternyata yang menggunakan laptop HP, laptop Acer, Toshiba ada 10 orang, 20 orang, 30 orang. Jadi nanti ada angkanya sehingga si para anggota kelas tahu, oh ternyata mahasiswa Unja yang disurvei menggunakan misalnya sepeda motor, ternyata banyak nih yang menggunakan Honda Beat atau menggunakan Scoopy atau sebagian menggunakan Yamaha misalnya seperti itu ya. Jadi anggota kelompok ada 5 kelompok yang akan presentasi di minggu depan ya, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua?
Kalau nggak ada, kita absen dulu. Nanti materinya saya akan share. Jadi tugasnya nanti di link ini nanti saya akan share, teman-teman. Silakan nanti dimasukkan ke data ini, link Google Form-nya apa, link video presentasi kelompoknya apa. Nanti teman-teman tinggal buat PPT minggu depan untuk dipresentasikan. Silakan Abdi, ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, Abdi izin bertanya tentang tadi harga yang kata Bapak margin itu Mm-mm. gimana tuh Pak jika kasusnya itu kami membuat sebuah usaha tetapi segmen pasarnya itu belum ada gitu. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik ya menurut saya. Jadi untuk sesuatu hal yang memang marketnya belum ada itu sangat sangat bisa dikatakan teman-teman bisa monopoli gitu ya. Jadi teman-teman di situ belum ada, misalnya nih di depan kampus Unja belum ada bengkel tambal ban atau bengkel ganti ban atau yang berhubungan dengan bengkel motor misalnya. Sedangkan di mahasiswa Unja sangat banyak nih rame ya yang menggunakan sepeda motor misalnya. Nah, jadi untuk yang seperti itu si Abdi bisa aja membuat harga yang memang bisa dikatakan ini ya harga yang bagus ya dan margin yang sebesar-besarnya. Tetapi ketika persaingan mulai muncul, ternyata di ujung sana ternyata ada bengkel yang lain dan dia ngasih harga yang menarik. Nah, ini jadi ancaman juga buat si Abdi. Jadi ketika kita menentukan suatu produk yang memang belum ada yang menjual di lokasi tersebut atau di wilayah tersebut, itu sebenarnya menjadi keuntungan advantage buat teman-teman bahwa itu kondisi persaingannya gak ada pesaing, jadi teman-teman bisa menjual produk yang dengan harga yang menurut teman-teman marginnya bisa dapat banyak seperti itu. Ingat bahwa hukum ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ketika memang nggak ada persaingan ya itulah yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendapatkan profit sebesar-besarnya. Tapi ketika persaingan sudah cukup banyak, kita benar-benar harus memperhatikan aspek pasar harga ini gitu ya. Karena harga ini menyangkut tingkat persaingan ya dalam hukum kompetisi ya plus competition ini juga menjadi hal yang sangat kita perhatikan untuk bisa bersaing di market. Kalau kita terlampau mahal, kita ditinggalkan, apalagi dengan tidak didukung dengan kualitas dan layanan, ya. Somehow ada juga pelanggan itu memang memilih produk dan layanan itu nggak memilih melihat harga, karena misalnya nih kita menggunakan Garuda Indonesia, kita mendapatkan pelayanan dengan nyaman, baik dibanding kita menggunakan misalnya low cost carrier lainnya seperti itu. Jadi memang ada pembeda yang memang mereka berikan kepada kita seperti itu. Kurang lebih demikian ya untuk Abdi terkait pertanyaannya. Ini sangat spesial nih, teman-teman bisa monopoli karena nggak ada persaingan di sana gitu. Karena teman-teman pemain satu-satunya. Kalau memang bisnisnya unik, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Abdi mungkin bisa menjawab? Iya Pak, baik Pak. Kalau misalkan karena monopoli itu, Abdi ada studi kelayakan bisnis juga. Itu HPP-nya bisa 12.000, tapi di pasaran, di referensi pasaran itu bisa dijual di angka 40 atau 50.000. Oke. Jadi itu marginnya bisa 100%, 180%, dan itu sah-sah aja atau gimana tuh Pak? Kalau menurut saya nggak masalah ya. Jadi kalau pengalaman saya ya sebagai praktisi bisnis ya misalnya ya. Jadi saya menentukan harga penjualan itu juga yang pertama kita harus menghitung. Misalnya kita membuat suatu produk itu biaya jasanya berapa, biaya listrik yang kita keluarkan berapa. Misalnya kita buat makanan, gas yang kita keluarkan berapa. Jadi kita harus tahu dulu. Kemudian ketika kita membandingkan dengan produk kompetitor dengan produk sejenis, ternyata kita bisa menjual dengan harga lebih murah. Misalnya kompetitor menjual dengan harga 50.000. Dengan kita modal 12.000, kita bisa aja menjual dengan produk 45.000 ya. Kemudian kita bisa mendapatkan setelah margin juga cukup besar, kemudian secara kompetitif kita juga harganya juga lebih murah dan pastinya pelanggan akan berpindah ke kita. Ingat bahwa segmen menengah ke bawah itu mereka akan price sensitif sekali ya. Price sensitif, jadi kalau misalnya beda 1.000, 5.000, 10.000 itu mereka akan pindah ya. Apalagi emak-emak ya misalnya ya.
mereka tahan dari ujung ke ujung pasar untuk beda harga 2.000 aja ya, itu luar biasa. Jadi kita harus tahu market kita, misalnya memang kita menyasar segmen yang menengah bawah, kita bisa mainin dengan harga dan kita meningkatkan margin dengan quantity ya. Semakin banyak produk yang kita jual, kita marginnya semakin banyak. Nah, contohnya ya, misalnya saya pada awal-awal membuat bisnis misalnya seperti itu ya, saya selalu mensegmentasikan bisnis saya untuk menengah, segmen menengah keluarga gitu ya, karena mereka nggak price sensitif. Kemudian kalau misalnya kita buat kafe gitu ya, mungkin yang mereka suka nongkrong berjam-jam pakai wifi, cuman minum kopi aja gitu ya, dan marginnya sedikit gitu ya. Saya lebih senang yang untuk family resto misalnya gitu ya, dengan membawa keluarga. Kemudian juga mereka biasanya 1 jam, paling lama 2 jam itu udah selesai, dan margin keuntungan juga besar. Nah, menurut saya itu berdasarkan dari analisa kita. Jadi kita nggak harus ngikutin orang ya. Kalau misalnya sekiranya menurut kita, wah di harga 40.000 menurut saya sudah cuan nih, 12.000 modalnya, saya jual 40.000, saya sudah dapat keuntungan cukup lumayan, dan pesaing tidak bisa memberikan harga serupa. Saya yakin teman-teman bisa menggunakan strategi ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sekiranya mau mengikuti kompetitor, sama aja deh, dibuat di harga yang sama 50.000 silakan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang teman-teman punya keunggulan di harga kompetitif, price-nya juga menarik, kenapa kita harus ngikut-ngikut kompetisi gitu ya. Kita tetap aja di harga yang memang menurut kita sudah untung, marginnya sudah oke, keuntungan kita oke, ya kita bisa tinggal jual aja produk tersebut di harga yang memang di bawah harga pasar, sehingga pelanggan bisa shifting ke kita. Karena kita pesaing, kita pemain baru, ketika kita pemain baru, nggak mungkin kita langsung masuk ke harga yang langsung tinggi ya. Kita bisa main di harga yang murah, kita cari nama dulu ya. Ketika pelanggan kita sudah banyak, kualitas kita sudah terjamin, pelayanan kita sudah oke ya, misalnya ya, kita baru mulai menaikkan harga, misal seperti itu bisa kita lakukan. Oke, Abdi, ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, untuk selanjutnya, untuk saya pengen coba, iya, jadi nanti teman-teman bisa mengisi untuk link Google Form-nya. Link Google Form teman-teman bisa gampang kok buatnya ya. Teman-teman nanti bisa buat di eh, Google Form ya, bisa buat cari aja di bagaimana membuat Google Form misalnya ya. Sini teman-teman bisa buat. Nah, jadi misalnya apa namanya? Misalnya survei survei penggunaan laptop, atau survei kepuasan penggunaan sepeda motor misalnya. Nanti jawabannya apa gitu ya. Teman-teman silahkan buat, belajar, siapa tahu ini melatih untuk kemampuan teman-teman untuk bisa membuat survei nanti pada saat teman-teman membuat skripsi ya, seperti itu ya. Kita melakukan survei lewat online. Oke, absen dulu sebelum saya tutup. Sudah jam 9 kurang 1 menit. Wahyu Prayogo ada? Hadir Pak. Terima Hadir kasih Pak. Wahyu. Randi? Hadir Pak. Dimas? Dimas hadir Pak. Rade? Hadir Pak. Cynthia? Hadir Pak. Abdi? Hadir Pak. Amri? Amri Alfa ya? Hadir Pak. Hadir. Bohong. Sekarang di pemalu. Alan? Hadir Pak. Tombus? Hadir Pak. Oke, buat tugas ya Tombus. Hadir Pak. Andri Bastian? Hadir Pak. Nova Trianadek? Hadir Pak. Firdaus Pakpahan? HP-nya rusak Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Cornelius Franciscus? Hadir Pak. Oke, Alia Radiatul? Hadir Pak. Clarissa? Hadir Pak. Ahmad? Yasir? Hadir Pak, hadir. Agnes? Hadir Pak. Oke, Muhammad Bagas? Hadir. Hadir. Muhammad Hadi? Hadir Pak. Randi Bubut? Hadir Pak. Oke, terima kasih ya.
Ini yang belum buat tugas silakan masih saya terima, tapi nilainya mungkin nggak seperti teman-teman yang sudah membuat submit tugas tepat waktu. Jangan sampai kosong ya teman-teman. Jadi Tombus, Andri Bastian, Firdaus, Muhammad Bagas, Muhammad Hadi, sama Randi ya. Setiap minggu pasti tugas akan banyak dan akan numpuk. Kalau teman-teman nggak buat kosong ya, jangan sampai seperti itu. Jadi saya masih akan terima nanti WA aja di grup Pak. Ini tugas saya sebelumnya yang belum saya kumpul, nama, nicknya berapa, nimnya, linknya berapa. Nanti saya coba resume dan saya catat agar teman-teman tugasnya nggak kosong ya seperti itu. Oke, teman-teman, nanti materinya saya berikan. Kemudian untuk contoh form surveinya pun nanti saya akan berikan. Ini contohnya saya coba share sebentar, mungkin 1 menit. Contoh form materi pertanyaan survei yang mungkin teman-teman bisa buat. Nanti bisa disesuaikan juga nih. Kalau misalnya si rekan-rekan Bagas atau teman-teman kelompoknya mau custom lagi pertanyaan-pertanyaannya, ini boleh nih. Ini hari pertanyaannya mungkin saya coba buat sendiri. Tapi kalau teman-teman mau nambahkan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya ada di sini nomor 12, nomor 13 sampai nomor 15 pertanyaan, boleh silakan ya. Jadi survei ini dibuat dalam bentuk form Google Survey. Jadi nanti teman-teman lebih gampang lagi ngerekapnya di sana. Jadi bisa ditambahkan pertanyaannya sesuai dengan ini ya kebutuhan teman-teman ya. Jadi saya nggak mematok kreativitas teman-teman. Teman-teman bisa search di Google beberapa pertanyaan survei mengenai kepuasan pelanggan gitu ya. Silakan dibuat. Nanti formnya ini saya akan berikan termasuk materi PPT hari ini dan video untuk rekaman hari ini ya. Ada yang lain sebelum saya tutup rekan-rekan semua? Cukup ya? Terima kasih. Saya pikir saya akan mendorong teman-teman itu untuk banyak latihan, kemudian banyak diskusi di kelompoknya, membuat tugas mandiri karena itu lebih banyak bermanfaat dibandingkan hanya menyimak materi ya. Mungkin kalau menyimak materi yang saya berikan mungkin paling teman-teman ingatnya 10% sampai 20%, sisanya teman-teman besoknya udah lupa yang disampaikan oleh Pak Bambang misalnya. Tapi kalau teman-teman membuat tugas, mencari referensi, membuat video ya, pasti teman-teman akan ingat nih. Oh, dulu saya pernah 10 tahun yang lalu diberikan tugas oleh Pak Bambang wawancara Ibu Era yang punya jualan sempol ayam di daerah Mendaluh misalnya. Itu pasti sangat berkesan ya, dibandingkan cuman tugas kuliah atau cuman mendengarkan dosen ngomong gitu ya, malam lagi ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada yang lagi nongkrong tadi sambil ngopi-ngopi misalnya di kos-kosan atau sambil main PS misalnya itu ya. Jadi saya akan mendorong teman-teman karena saya lebih ke praktisi ya. Jadi saya pengen mahasiswa itu lebih mempelajari skill yang memang dibutuhkan di masa yang akan datang, dan tentunya teman-teman saya akan latih. Walaupun nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting kita coba belajar terus. Nama kita masih mahasiswa, masih belajar, it's okay. Yang penting teman-teman ada kemampuan untuk mau mempelajari sesuatu hal yang baru sehingga bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain dari Jawa, dari universitas yang ada di Sumatera atau dari Jambi sendiri, dan teman-teman bisa memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi ya. Alright, mungkin itu aja. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jadi untuk minggu depan juga saya putuskan untuk di waktu yang malam kayaknya lebih nyaman. Kita nggak usah lama-lama, saya cukup 1 jam aja udah cukup. Yang penting teman-teman bisa mengerti materinya, kemudian bisa mengambil poin-poin penting, itu lebih penting. Karena ingat, pada saat nanti teman-teman bekerja di dunia pekerjaan, dari 100% ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, ternyata yang dipakai itu cuma 15%, 20%. Sisanya adalah experience, skills, connection, networking, itu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang didapat di kampus. Ini juga fakta di lapangan. Jadi teman-teman yang dilatih di sini adalah membuka wawasan ya, membangun networking. Mungkin nanti si siapa di sini Abdi ya ketemu Ahmad Yasir jadi mitra bisnis, menjadi 2 pengusaha sukses di Jambi misalnya, seperti itu ya. Kita nggak tahu 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih.